Jadi ibu bapak Ibrahim bukan orang Arab. Nabiullah Ibrahim itu orang Palestina, dari suku Babilonia. Itu Nabiullah Ibrahim. Istrinya namanya Siti siapa? Siti yang pertama, Siti Sarah. Itu cantiknya, Masya Allah. Siti Sarah itu Ustaz tahu dari mana? Dari buku. Cantik banget. Ibrahim itu ganteng banget. Akhirnya mereka menikah. Ganteng dapat cantik, jodoh. Akhirnya mereka berbulan madu ke Mesir. Ke Mesir itu dulu ada sebuah raja yang sangat zalim. Kerjaannya ngambilin istri orang. Iya, raja zalim namanya. Nah, pokoknya kalau dia itu sudah mempunyai suami, nah berarti dia punya keistimewaan, gitu katanya. Dan pokoknya diambil sama raja tersebut. Nah, Siti Sarah dan Nabiullah Ibrahim ini pergi bulan madu ke Mesir. Pada saat bulan madu ke Mesir, Siti Sarah udah dibilangin sama Ibrahim, nanti kamu kalau ditanya kamu mengaku saudara saya ya, bukan istri saya. Dan akhirnya masuk ke Mesir, di pasar ditangkap tuh Siti Sarah. Siti Sarah ditangkap, dibawa ke hadapan raja zalim tadi. Rajanya melihat kecantikannya Siti Sarah, wih kelepek-kelepek dia pak. Dia mau turun dari singgasananya, wis nggak bisa jalan, berhenti di tempat, nggak bisa gerak. Begitu. Kenapa? Karena Siti Sarah berdoa, ya Allah, kalau mau menyentuh aku, hentikanlah dia, berhenti dia. Oh, ini kenapa saya bisa berhenti begini? Nah, karena kamu mau menyentuh aku, padahal aku bukan istrimu. Oh, ya udah, ampuni, bilang sama Tuhanmu, aku minta maaf. Maafin. Yang kedua, mau lagi begitu. Sampai yang ketiga, dia nggak bisa gerak, semuanya nggak bisa gerak kecuali matanya doang yang melihat kiri kanan. Akhirnya raja itu memerintahkan, keluarkan wanita ini. Ini wanita ini bukan manusia, ini jin. Pantesan cantik banget. Jadi yang cantik itu jangan-jangan bukan manusia pak, jin. Pulang. Nah, akhirnya dibebaskan tuh. Karena dia takut balik lagi, Siti Sarahnya itu, raja zalim tadi ngasih hadiah, gitu, ngasih hadiah. Namanya Hajar itu umurnya separuh daripada Siti Sarah. Kalau Siti Sarah umurnya dulu 30 tahun, si Hajar ini umurnya 15, masih kinyis-kinyis. Akhirnya dibawa pulanglah ke Palestina, jadi pembantu atau asisten rumah tangga. Ada dua riwayat yang menyebutkan bahwa itu budaknya Raja Zolim, dan yang kedua ini sebagai budaknya dari Raja Zolim tersebut. Sama-sama kuat. Nah, karena umur 60 tahun belum punya keturunan, Siti Sarah tuh, Mas, kamu nikahin aja itu Hajar. Aku gak bisa ngasih kamu keturunan. Bagaimana jawabannya Nabiullah Ibrahim? Yakin nanti kamu gak galau? Enggak mas, nikahin aja. Akhirnya Siti Hajar dibebaskan dari budak, dinikahilah sama Nabiullah Ibrahim. Begitu sudah, kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. 2 tahun kemudian Sarah hamil juga, punya anak bernama kebalik. Ya kebalik, namanya Ishak. Hajar melahirkan bayi namanya Ismail. Maka Nabiullah Ibrahim disebut dengan ayahnya para nabi. Umur Nabiullah Ismail masih kecil, ada perintah membawa ke Mekah. Ke Mekah itu dulu jalur tengkorak, jalur yang gak ada tanamannya, gak ada hewannya. Jangankan hewan yang hidup, tumbuhan yang hidup, hewan yang mati aja nggak ada. Kenapa? Karena Mekah terletak antara Syam dan Yaman. Orang Yaman dagang ke Syam, orang Syam dagang ke Yaman. Di Yaman ada sebuah bendungan yang bernama Ma'arij. Bendungan ini kemudian pecah karena mereka banyak berbuat dosa. Akhirnya orang Yaman pindah ke Syam. Tapi di sini sudah ada Nabi Ismail dan Hajar. Pada saat Bapak Ibu seringnya mendengarkan Siti Hajar lari antara Safa dan Marwah, Bapak Ibu di dalam kitab tidak hanya itu, lebih dari itu. Ketika Siti Hajar lari antara Safa Marwah karena kehausan,
itu Nabiullah Ibrahim itu nabi yang sangat tega kepada istrinya. Ayah, benarkah kamu mau meninggal aku sama anakmu di sini? Diam. Benar kamu mau ninggalin kami? Diam. Benar kamu mau ninggalin kami? Diam. Akhirnya Siti Hajar tanya, wahai suamiku, apakah ini benar perintah Allah? Nabiullah Ibrahim gak bersuara, cuma ngangguk doang, nangis, membelakangi sambil pergi jauh. Kalau ini memang benar-benar perintah Allah, tinggalkan aku sekarang juga, tidak usah pedulikan aku. Gitu. Nah, akhirnya haus, nggak ada, lari antara Safa dan Marwah 7 kali. Nah, setelah lari Safa 7 Marwah itu, Siti Hajar masih sempat menggendong Ismail lagi. Dipaksa, dinenenin sama Ismail. Kebalik. Siti Hajar nenenin Ibrahim. Nabi Ismail. Balik. Nah, begitu dinenenin itu yang keluar bukan ASI, bapak-bapak, ibu-ibu, yang keluar darah. Makanya bayinya diletakkan lagi. Kemana kemudian Siti Hajar itu lari? Ke Mina. Ke Mina. Itulah paniknya orang tua ketika mencarikan air buat anaknya di padang pasir yang tandus, tidak ada air. Sampai lupa hari, tiba-tiba sudah malam. Paginya Siti Hajar pergi ke Arafah. Begitu pulang dari Arafah, anaknya sudah bermain-main air. Itulah Zamzam. Zamzam, kemudian Zamzam itu bukan bahasa Arab juga. Zamzam itu bahasa Palestina, artinya berkumpul. Nah, kemudian tadi bendungan tadi meledak, orang Yaman dagang ke Syam. Begitu sampai di jalur tengkorak yang namanya Mekah ini, para orang-orang mengatakan, itu ada burung banyak banget di atas, berputar-putar. Kalau pada saat itu cuma 2, Pak, ada burung. Kalau nggak ada banyak mayat, ya ada air gitu. Dan akhirnya bener dicek ada airnya. Nah, mereka datang ke situ. Berapa orang? 400 orang. Gitu. Kaum apa ini? Ini namanya kaum Jumhur. Jadi penduduk pertama yang menempati kota Makkah namanya kaum Jumhur. Tapi yang pertama kali, orang pertama kali di Makkah, Ismail dan Siti Hajar. Nah, terus Siti Hajar sama Ismail udah beranjak dewasa, naksir sama anaknya raja pimpinannya kaum Jumhur, menikahlah mereka. Keturunan itulah yang disebut dengan Bani Ismail. Akhirnya setelah Bani Ismail itu tumbuh, Ka'bah sudah tidak terawat lagi, dijajahlah oleh kaum Khusa'ah. Kaum Khusa'ah datang, perang, kaum Jumhur kalah. Kemudian kaum Jumhur harus pergi dari samping Ka'bah. Sebelum mereka pergi, mereka menutup sumur Zamzam dengan kain, dengan pedang dan lain sebagainya. Hingga orang Arab, orang Mekah tidak tahu di mana sumur Zamzam. Kalau urutan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu di urutan Nabi ke-7 dan 8, maka yang menemukan Zamzam lagi adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Berapa ratus tahun, ya kan? Nah, karena ceritanya sudah lama, sudah banyak yang tidak sadarkan diri, monggo dilanjutkan. Nanti saya lanjutkan ceritanya yang begitu dahsyat itu, ya.